Tahukah kamu, sebelum Sultan Mehmed II atau Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota ini pernah dikepung dengan puluhan ribu pasukan di masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Janji Rasulullah SAW bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan benar-benar membuat kaum muslimin tidak pernah melepaskan pandangan mereka akan kota tersebut. Telah dikisahkan sebelumnya bahwa armada generasi pertama dalam mengepung Konstantinopel dikirim pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah melakukan pengepungan selama 7 tahun lamanya, akhirnya Muawiyah radhiyallahu anhu harus menerima kekalahan, mengakhiri pengepungan, dan melakukan gencatan senjata selama 30 tahun ke depan. Setelah Muawiyah radhiyallahu anhu wafat, maka pemerintahan terus digantikan dengan para pemimpin dari Bani Umayyah, hingga tibalah masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Sulaiman bin Abdul Malik merupakan seorang yang identik dengan agama, kebaikan, mencintai kebenaran, ketundukan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, serta memimpin dengan menonjolkan syariat Islam. Sulaiman bin Abdul Malik juga mengangkat orang-orang solih sebagai penasihatnya. Salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz yang kemudian menjadi khalifah sepeninggal dirinya. Sebagaimana pendahulunya, Sulaiman bin Abdul Malik juga memusatkan perhatian kepada penaklukan Konstantinopel. Beliau lalu mengangkat seseorang yang sudah biasa bertempur melawan Romawi sebagai panglima perang. Dan orang tersebut tidak lain adalah adiknya sendiri, yaitu Maslamah bin Abdul Malik. Maslamah bin Abdul Malik mempersiapkan pengepungan ini dengan sangat hati-hati. Ia mengumpulkan kendaraan, makanan, dan kayu-kayu untuk kemudian dibawa ke area pengepungan Konstantinopel. Setelah menempuh perjalanan dari negeri Syam menuju ke wilayah pengepungan dan tiba di bulan Agustus 98 Hijriah, maka Maslamah menetap di sana sambil menunggu tibanya pasukan laut. Ia memerintahkan seluruh pasukan darat untuk mengumpulkan logistik dengan menumpuk di satu sudut. Kemudian mereka diharuskan membuat rumah-rumah kayu untuk persiapan musim dingin. Dan bahkan Maslamah meminta prajuritnya untuk bercocok tanam dalam rangka mencegah kekurangan logistik. Dikatakan bahwa jumlah pasukan darat yang dikumpulkan dalam upaya penaklukan Konstantinopel kali ini berjumlah 80.000 prajurit, dan pada bulan September 98 Hijriah, pasukan laut dengan 1.800 kapal kemudian tiba. Maka lengkaplah sudah pasukan muslimin dengan jumlah yang begitu besar. Namun Allah Azza wa Jalla sudah katakan dalam Al-Quran bahwa bukanlah karena jumlah yang besar kaum muslim mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan dalam peristiwa pengepungan ini, sekali lagi firman Allah Azza wa Jalla terbukti. Dikisahkan bahwa ada seorang Kristen bernama Leo yang memerintah sebagai gubernur di wilayah Amoria. Wilayah Amoria termasuk yang dikepung oleh pasukan Maslamah bin Abdul Malik. Kemudian, Leo mengadakan perundingan dengan Maslamah. Ia berpura-pura menawarkan bantuan berupa cara terbaik dalam menguasai Konstantinopel. Syaratnya adalah pasukan muslimin harus membebaskan Amoria dari pengepungan. Dan akhirnya, Maslamah bin Abdul Malik setuju, hingga kemudian terbebaslah wilayah pemerintahannya Leo dari kepungan pasukan muslim. Leo yang berhasil membebaskan Amoria kemudian mendapatkan dukungan dan loyalitas yang penuh dari penduduknya. Mereka menganggap Leo merupakan pahlawan Amoria yang kemudian diusulkanlah ia sebagai calon kaisar baru Bizantium, menggantikan kaisar lama yang baru saja meninggal dunia. Leo kemudian benar-benar memanfaatkan kaum muslimin untuk naik tahta menjadi kaisar. Ia tetap berpura-pura memberikan bantuan kepada pasukan muslim dan bahkan bergabung bersama pasukan Islam untuk menunjuki jalan terbaik menuju Konstantinopel.
Di sisi yang lain, semakin hari Leo semakin gencar menyebarkan isu pengepungan Konstantinopel oleh kaum muslimin kepada rakyat Bizantium. Sejatinya, di Bizantium sendiri sudah diangkat kaisar pengganti, namun ia adalah seorang yang lemah. Kaisar pengganti itu bernama Theodosius III. Leo kemudian membuat berita bahwa persenjataan kaum muslim sudah sedemikian kuat dan sudah seharusnya Bizantium mengangkat seorang pemimpin yang kuat pula. Keberhasilannya dalam menyelamatkan Amoria dari pengepungan kemudian ia besar-besarkan, sehingga ia dianggap oleh rakyat Bizantium sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kekaisaran mereka dari kepungan kaum muslim. Padahal, tindakan Leo menyelamatkan Amoria bukanlah karena kekuatannya, melainkan karena buah dari tipu daya dirinya terhadap pasukan Islam. Pada akhirnya tercapailah kesepakatan di Bizantium untuk mengangkat Leo sebagai kaisar yang baru, sehingga ia dikenal sebagai Leo III. Ia berhasil menyingkirkan Theodosius III dan langsung mengambil tindakan untuk mengusir kaum muslimin serta menyelamatkan kerajaannya dari pengepungan. Leo III yang masih berpura-pura menjadi teman pasukan muslim ini kemudian menyarankan agar kaum muslimin membakar bahan makanan mereka, sehingga orang-orang Romawi melihat bahwa kaum muslimin sangat serius ingin berperang. Lalu Leo mengatakan bahwa orang-orang Romawi pasti akan takut melihat keseriusan tersebut dan akan langsung tunduk kepada kaum muslimin. Maslamah bin Abdul Malik kemudian menyetujui usul dari Leo ini, dan ia memerintahkan agar bahan makanan dibakar. Dan inilah yang sangat disayangkan oleh para ahli sejarah, mengapa Panglima sekaliber Maslamah bin Abdul Malik justru terkena tipu daya seperti ini. Maslamah diyakini merupakan seorang jenderal besar yang seharusnya sangat berhati-hati dalam menerima informasi, apalagi informasi tersebut datang dari seorang yang bukan muslim. Al-Imam At-Tabari menuturkan bahwa Maslamah bin Abdul Malik telah terkena tipu daya yang andaikan ia merupakan seorang perempuan sekalipun, maka tipu daya ini tetaplah menjadi sebuah aib yang besar. Dikisahkan bahwa prajurit muslimin mengalami situasi yang begitu sulit. Setelah bahan makanan mereka ludes dibakar, kondisinya pun bisa ditebak. Bukannya tunduk, kaum Romawi bersama Leo III sebagai kaisar yang baru justru semakin kuat. Sementara itu, kaum muslimin harus bertahan di musim dingin dalam kondisi ketakutan dan kelaparan yang sangat luar biasa. Untuk mendapatkan makanan, pasukan muslim harus menyembelih hewan tunggangannya, mengkonsumsi kulit binatang, akar pohon, serta dedaunan. Kondisi menyedihkan ini semakin buruk ketika arah angin berubah sehingga kapal-kapal muslimin hancur satu demi satu. Di tengah-tengah situasi sulit tersebut, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik wafat dan kemudian digantikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau lalu menarik pasukan muslimin dari pengepungan yang sudah berlangsung selama setahun, yaitu dari 98 hingga 99 Hijriah. Maka sekali lagi, penduduk Konstantinopel bisa bernafas lega karena pengepungan pasukan besar itu telah berakhir. Meskipun menuai kegagalan, namun jerih payah pasukan muslimin di masa dinasti Bani Umayyah ini patut kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mereka merupakan pejuang-pejuang Islam yang berniat mewujudkan kabar gembira dari Rasulullah bahwa Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Kisah Panglima Maslamah bin Abdul Malik dan pasukannya juga menjadi pelajaran penting bagi generasi selanjutnya untuk kemudian kembali dengan semangat dan strategi yang lebih baik. Hingga pada akhirnya, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama pasukannya lah yang Allah izinkan menaklukkan bumi Konstantinopel setelah penantian selama lebih dari 800 tahun sejak Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira tersebut.